kunjungi djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP, kemudian kata sandi, dan juga kode keamanan. Nah, jika semuanya sudah terisi ya, silahkan klik login untuk masuk ke DJP online ya. Oke, kita klik login. Setelah itu kita akan diarahkan ke dashboard informasi. Nah, selanjutnya klik lapor. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya pilih logo e-form PDF ya. Kita klik. Nah, sip. Selanjutnya kita klik buat SPT. Nah, tapi sebelumnya dulu harus unduh dulu Adobe PDF Reader DC. Nah, jika misalkan dulu memerlukan tutorial, linknya ada di deskripsi ya, untuk cara mendownload Adobe PDF Reader, sekalian cara menginstalnya juga gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik buat SPT. Kemudian kita isi pertanyaannya, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita isi ya, karena kita mau mengisi 1770. Oke, kita isi ya. Kemudian kita klik e-form SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770. Kita klik. Nah, selanjutnya tahun pajaknya kita pilih ya. Tahun 2021. Nah, karena kita mau ngelaporin yang tahun 2021. Status SPT-nya normal, tapi misalkan dulu udah selesai yang normal, terus ada revisi, mau laporan lagi. Nah, pembetulan dikliknya yang pembetulan ke-1 gitu ya. Terus ada kesalahan lagi, pembetulan kedua, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita pilih yang normal, kemudian scroll ke bawah, media pengiriman token untuk verifikasinya ke email, dan kita klik kirim permintaan untuk mendownload formulir 1770 dan mengirim kode verifikasi ke email. Oke, kita tunggu ya. Sudah terdownload, kita klik tutup, kemudian kita buka e-formulirnya. Oke, nah sudah terdownload. Cara membukanya klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader DC ya. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Ya, sudah terbuka dan kita akan langsung diarahkan ke halaman keempat. Halaman keempat adalah, atau lampiran keempat ini adalah kode harta. Nah, tapi sebelumnya tahun pajak ini kan otomatis ya. Nah, terus pembukuan atau pencatatan, ini tergantung ya. Kalau pembukuan berarti ada laporan keuangan, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, pembukuan atau secara akuntansi gitu ya. Nah, tapi kalau dulu hanya mengandalkan pencatatan ya klik pencatatan. Oke, kita di sini pilih yang pencatatan. Ya. Nah, yang pertama untuk bagian A di lampiran 4 kita isi kode harta pada akhir tahun pajak atau pada akhir tahun 2021 di sini ya. Ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, dan harga perolehan. Nah, ini bisa diisi dua pilihan ya. Kita bisa isi satu persatu. Misalkan kita isi uang tunai, kemudian nama hartanya misalkan uang tunainya dalam bentuk kas, harga perolehannya tentu di tahun 2021, sisanya ada saldo 1 juta rupiah. Nah, kita jika ingin menambahkan lagi klik tambah ya, satu persatu sampai selesai itu. Nah, dan seterusnya. Tapi ada pilihan lain juga gitu ya. Misalkan kita nggak mau tambah, terus harta kita banyak nih misalnya, kita tinggal import data saja. Import data Excel. Nah, kemudian pertanyaannya, lampirannya ada di mana? Nah, ada di sini ya, di laman e-form PDF yang tadi. Kita klik. Kemudian di sini ya. Nah, kita scroll ke bawah. Ada tulisan SPT tahunan PPOP yang format dan contoh pengisian. Nah, kita klik unduh, kemudian akan terdownload zip. Nah, kita buka zipnya. Nah, di sini ada semua format ya, ada format harta, utang, kemudian daftar bukti potong, PP46, omset itu ya, ada di sini semua gitu ya. Kalau misalnya kita mau import data, gitu ya. Oke, karena saya sudah mengisi di Excel, tinggal saya import ke PDF-nya ya. Jika import kita klik import data, kemudian Excel yang tadi ya kita klik dan open. Nah, dan akan muncul seperti ini.
Kemudian yang hutang juga sama, bisa ditambah satu persatu atau kita import data. Ya, oke, saya import data ya. Kemudian pilih Excel daftar utangnya yang udah diisi. Ya, terus ke bawah lagi ada nama anggota keluarga ya. Silahkan diisi nama istri atau dan juga anak-anak ya, yang menjadi anggota keluarga di kartu keluarga kita, gitu. Oke, diisi namanya, nicknya, hubungan dan pekerjaan. Oke, jika jika tidak ada, kosongkan. Kemudian jika sudah selesai lampiran 4, kita klik selanjutnya dan ke lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga yang bagian A itu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Oke, ada banyak jenisnya di sini ya. Kita pilih sesuai yang kita terima penghasilannya ya. Kalau nggak ada ya kita kosongkan. Oke, kita contohkan ya. Misalkan kita ada penjualan tanah dan atau bangunan, misalkan ya. Oke, kita misalkan menjual tanah. Nah, tinggal tulis aja di sini berapa harga jualnya, misalkan 50 juta. Terus kan ada pajaknya ya untuk penjualan tanah. Misalkan yang 2,5%, berarti sekitar sebesar 1.250.000 ya. Oke, nah tinggal diisi seperti ini aja. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ya kita ketik kosong aja, atau tidak usah diisi lah, gitu ya. Kita ganti kosong ya. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah ada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oh maaf, yang nomor 16 nih, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final untuk yang PP23. Nah ini kan banyak nih yang menggunakan PP23 yang tarif 0,5% kali omset. Nah jika usahawan yang menggunakan PP23 ini tinggal dicentang aja kotak yang PP23 ya, kita klik centang ya. Oke, nah nanti akan berubah menjadi warna kuning. Nah ini akan otomatis hasil isi dari daftar omset dengan cara klik PP46 atau 23 yang ada di pojok kanan atas ya. Kita klik, akan diarahkan ke form rincian omset ini, alamatnya kita isi ya. Alamat kita karena merah, yang merah harus diisi pokoknya. Oke, nah ini bisa diinput satu persatu dengan cara klik tambah ya per bulan, atau bisa import data. Formatnya di yang file yang tadi sama ya. Oke, misalkan kita tambah ya. Nah ini tinggal masukkan NPWP, masa pajak, alamatnya, peredaran brutonya berapa. Nah, tapi misalkan udah siap import datanya, kita cuma tinggal klik import data, kemudian kita pilih Excel yang sudah kita isi. Dan ternyata ini ya, pastikan Excelnya tidak terbuka ya. Kita tutup dulu, kita coba import lagi. Kita pilih Excelnya, PP23-nya. Oke, ya ini sudah ada 12 ya, November, Desember. Nah, kok cuma ada 2? Nah, klik preview aja ya, karena ini ada 2 halaman. Nah, di halaman pertama Januari sampai dengan Oktober, hasil dari import data dari Excel yang sudah kita isi. Oke, selanjutnya, jika sudah lengkap, omset selama setahun yang dikalikan 0,5% tadi di tahun 2001, pindahkan nilai ke lampiran 3, kita pilih ya, biar secara otomatis nanti pindah ke lampiran 3. Nah, kita klik selanjutnya. Ini langsung kedua ya, coba kita balik lagi ya. Selanjutnya ke 1. Nah, kita balik lagi ya ke lampiran 3. Lampiran 3 ya. Oke, ke lampiran. Nah, di lampiran 3 tadi kan sudah kita isi. Nah, akan muncul otomatis peredaran brutonya berapa dan PH finalnya berapa. Dipindah dari yang tadi. Oke, tadi belum kan ya yang bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini diisi kalau ada ya. Ada bantuan, ada warisan, beasiswa gitu ya, dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Silakan diisi sesuai kondisi yang sebenarnya. Terakhir, penghasilan neto atau istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini kalau dikenakan pajak secara terpisah, kalau nggak ada dikosongkan. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke lampiran 2. Daftar pemotongan oleh pihak lain. Nah, ini misalkan dulur-dulur tadi udah usaha terus kerja juga nih. Nah, ini dimasukkan di sini ya. Bisa import data Excel yang sudah diisi ya untuk yang bukti potong. Misalkan kerja di tempat perusahaan lah gitu ya. Nah, terakhir lampiran ke-1 ya. Oke, ini lampiran ke-1. Nah, karena tadi kita pilih pencatatan, nah di sini sebenarnya pasti kosong. Karena untuk yang di sini hanya diisi ketika yang pembukuan ya. Nah, karena kan ada koreksi fiskal positif, negatif dan seterusnya. Kalau yang pencatatan ya kosong. Oke. Selanjutnya klik selanjutnya. Ada 1771. Nah, ini bagian penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Kalau dulu-dulu misalkan yang pekerjaan bebas itu dokter, notaris, ya, atau jasa yang menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, diisinya di bagian ini ya. Tuh. Kalau cuma PP23 ya ini nggak usah diisi. Misalnya PP23 yang 0,5%. Kemudian
penghasilan dalam negeri lainnya. Jika ada penghasilan, misalkan bunga, royalti, sewa, undian, dan lain-lain, diisi sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak ada, kita klik selanjutnya. Dan terakhir, yang merah nih, nomor telepon, kita isi nomor telepon kita. Ya, setelah kita isi nomor handphone, nah selesai, kita scroll ke bawah. Tadi ya, ini pokoknya isiannya hanya untuk yang pembukuan. Nah, jangan lupa TK penghasilan tidak kena pajaknya kita pilih ya. Nah, TK tidak kawin, kak kawin. Nah, terus tanggungannya berapa? Misalkan ini saya pilih TK 0. Kemudian tanggal pengisian SPT-nya kita isi ya. Kita isi tanggal sekarang. Kita isi ya, tanggal sekarang itu tanggal 12 Februari ya. Nah, jika sudah, klik lagi ke atas dan kita klik submit. Oke, nah ada unggah lampiran. Nah, ini silakan untuk yang PP23. Nah, lampirkan daftar PP23 ya dalam bentuk PDF. Kita klik lampirannya. Terakhir kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ada di email. Yang tadi pas kita klik kirim permintaan ada kode verifikasi. Nah, tinggal kita kopikan. Kita copy, kemudian masukkan ke kotak tadi ya yang di PDF. Nah, kode verifikasi kita masukkan. Nah, jika sudah, kita hanya tinggal klik submit. Nah, pastikan setelah kita klik submit nanti sukses ya upload. Nah, jika sukses, pokoknya nanti sampai benar-benar ada bukti penerimaan elektronik yang ada di email yang bentuknya seperti ini ya. Tandanya kalau kita sudah lapor dan SPT-nya sudah diterima, gitu ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan.